itu lebih lanjut nanti. Dan lagi, anak-anak itu tidak mempunyai rumah. Lalu saya bertanya, anak-anak itu kan juga jiwa-jiwa. Mengapa mereka tidak mempunyai rumah mereka sendiri? Malaikat itu menjawab, sama seperti orang di dunia butuh bahan-bahan bangunan, kami di surga juga butuh bahan-bahan bangunan untuk membangun pembangunan di sini. Saat seorang melayani gereja dan yang lain melayani Tuhan, semuanya itu akan menjadi bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah di surga. Saat bahan-bahannya sudah disediakan, malaikat-malaikat akan bekerja untuk membangun rumah itu. Anak-anak itu yang masih di bawah umur tidak sempat menyediakan bahan-bahan untuk membangun rumah mereka di bumi. Dengan kata lain, mereka tidak mendapat kesempatan untuk mendapat reward, untuk menyediakan bahan untuk rumah mereka. Inilah mengapa mereka tidak mempunyai rumah di sini. Saya melanjutkan pertanyaan saya. Apa yang bisa saya lakukan di bumi agar saya bisa menyediakan lebih banyak bahan bangunan untuk rumah saya di surga? Malaikat-malaikat menjawab, ada 7 hal yang bisa kamu lakukan untuk menambah bahan-bahan untuk membangun rumah. Yang pertama adalah banyaknya waktu yang kau pakai untuk menyembah Tuhan. Yang kedua adalah waktu untuk dipakai membaca Alkitab. Yang ketiga, waktu yang dipakai untuk berdoa. Yang keempat adalah waktu yang dipakai untuk menginjili orang lain. Yang kelima, persembahan bagi Tuhan. Yang keenam, ketaatan persepuluhan untuk Tuhan. Dan yang terakhir, waktu yang dipakai untuk melayani gerejanya dalam bentuk pelayanan apapun. Ketujuh hal ini adalah hal-hal yang bisa menambah bahan-bahan untuk bangunan rumahmu di surga. Jika seseorang kurang melakukan sesuatu di dalam hal-hal ini, mereka akan tidak mempunyai bahan-bahan untuk membangun rumahnya di surga. Ada begitu banyak orang di surga yang tidak mempunyai rumah. Kebanyakan mereka adalah pendeta, pelayan-pelayan Tuhan, dan lain-lain. Karena penasaran, saya bertanya, lalu di mana anak-anak itu tinggal? Malaikat-malaikat itu menjawab, mereka tinggal di sini. Saat saya melihat sekitar, mereka sedang berkumpul di taman yang penuh bunga. Taman itu begitu indah dan wanginya tidak ada yang ada di dunia ini. Pemandangan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tempat kedua yang saya kunjungi adalah untuk orang-orang dewasa yang setia. Ada perbedaan di antara keselamatan dan penghargaan. Tempat ini mempunyai begitu banyak rumah. Rumah itu dibangun dengan permata-permata yang indah dan batu-batu langka. Beberapa dari rumah itu setinggi gedung-gedung tertinggi yang ada di bumi. Orang-orang yang telah melayani Tuhan dengan setia di bumi memiliki rumah-rumah yang indah dari batu-batu permata yang langka. Di tempat ini orang-orang itu terlihat sekitar umur 20-30 tahun. Tidak ada laki-laki atau perempuan, dan tidak ada yang tua, sakit dan lemah. Saya pernah mengenal seorang tua bernama OMQ. Dia meninggal pada umur 65 tahun. Dia adalah orang yang pendek, tingginya setinggi anak-anak kelas 2 SD. Dia waktu itu terkena penyakit langka bernama rickets. Walaupun begitu, kalau tentang Alkitab, dia adalah seorang profesor. Saya bertemu dengan dia di surga, dan di sana dia rupanya tinggi dan tampan. Dia tidak lagi sakit-sakitan, tapi sehat. Surga adalah tempat yang begitu indah, dan saya mengharapkan banyak hal. Percayalah kepada